wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Putri Ramadhani dengan NIM 026, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas 4A. Di sini kita akan membahas salah satu kasus abnormalitas yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum perilaku abnormal itu apa? Perilaku abnormal adalah tingkah laku yang dianggap menyimpang dari perilaku manusia pada umumnya. Ciri-cirinya yaitu perilaku yang menyimpang dari norma sosial, perilaku yang tidak realistis dan irasional, respon emosional yang tidak sesuai, dan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Jenis-jenisnya ada gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan disosiatif, gangguan psikotik, gangguan parafilia, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan parafilia. Gangguan parafilia adalah gangguan psikoseksual di mana seseorang mengalami dorongan, fantasi, atau perilaku seksual menyimpang yang tidak wajar dan sering melibatkan objek, situasi, atau individu yang tidak semestinya menjadi target seksual. Jenis-jenisnya yang pertama ada pedofilia, yaitu tertarik secara seksual pada anak-anak. Kemudian fetisisme, yaitu terangsang pada benda mati. Kemudian ada incestofilia, yaitu tertarik secara seksual pada anggota keluarga sendiri. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu tentang remaja perempuan yang diperkosa ayah kandung dan kakak tirinya di Waikanan, Provinsi Lampung. Kasus ini terjadi di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung sejak September 2023 hingga Oktober 2024. Korban mengalami kekerasan seksual berulang oleh dua orang terdekatnya, yaitu ayah kandungnya sendiri dan kakak tirinya. Perbuatan ini akhirnya terbongkar setelah korban melapor dan para pelaku berhasil ditangkap. Perilaku ini termasuk dalam kategori gangguan parafilia dengan jenis pedofilia dan incestofilia. Pedofilia karena korban masih di bawah umur dan incestofilia karena pelaku tertarik seksual pada anggota keluarganya sendiri. Faktor penyebabnya bisa dari gangguan di bagian otak yang mengatur impuls dan moral, kemudian trauma masa lalu, kepribadian antisosial atau kecanduan seksual, kemudian kurangnya pengawasan sosial, dan tidak adanya edukasi tentang seksual yang sehat. Kemudian dampaknya kepada korban, yaitu korban bisa mengalami mimpi buruk dan ketakutan berlebih, gangguan kecemasan, rasa malu dan rendah diri yang mendalam, kemudian gangguan dalam hubungan sosial, dan kepercayaan terhadap orang lain. Dalam menghadapi kasus ini, kita bisa melakukan penanganan dan perlindungan, seperti korban harus segera mendapatkan pendampingan psikologis profesional, pendidikan seksual, dan pelatihan pencegahan kekerasan seksual. Abnormalitas bisa menjadikan seorang pelindung menjadi pemangsa, namun dengan edukasi, empati, dan keberanian untuk peduli, kita bisa mencegah kejadian ini terulang kembali. Sekian analisis kasus keabnormalitasan yang terjadi di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.